Saat ini, TNI Angkatan Laut dipimpin oleh Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Angkatan Laut adalah tulang punggung utama yang menjaga kedaulatan Republik di bentang lautan yang cukup luas. Sebagai negara maritim dan kepulauan, keberadaan dan kekuatan TNI Angkatan Laut sangat strategis posisinya. Sejarah kelahiran Angkatan Laut Republik Indonesia itu sendiri terbentang jauh hingga zaman revolusi kemerdekaan. Kelahiran dan sejarah pembentukannya penuh dengan dinamika. Nah, channel Intel Melayu kali ini akan mengulas sejarah panjang lahir dan terbentuknya Angkatan Laut Republik Indonesia. Cerita tentang sejarah panjang TNI Angkatan Laut ini dikutip dari buku berjudul KKO hingga Marinir tahun 1948 sampai tahun 1975, Pasang Surut Pasukan Pendarat TNI AL, yang ditulis oleh Ahmad Amar Muzaki. Dalam bukunya, Muzaki mengisahkan, pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya antara lain tentang diadakannya suatu Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Urip Sumoharjo, seorang mantan perwira Kenil, mendapat tugas untuk mengorganisasi TKR tersebut. Urip Sumoharjo kemudian mengonsolidasi dan mengkoordinasikan badan-badan perjuangan yang ada. Namun, setelah ditetapkan adanya 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatera, ternyata muncul masalah baru, di mana beberapa anggota dari divisi-divisi yang telah terbentuk itu tidak mau mengakui Panglima Komandemen yang ditunjuk oleh markas tertinggi TKR. Setelah dilantiknya Sudirman sebagai Panglima Besar, mulai diadakan peninjauan kembali struktur organisasi dan struktur kerja TKR. Mengingat masih banyak persoalan di mana pimpinan yang ditunjuk oleh markas tertinggi TKR belum tentu bisa diterima satuan-satuan di bawahannya. Kemudian, dari hasil rapat pada tanggal 1 Januari tahun 1946, ditetapkan bahwa nama TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dirubah menjadi TKR atau Tentara Keselamatan Rakyat dengan tujuan mempertegas fungsi dan tugas dari TKR. Dalam perjalanannya, tulis Muzaki, masih terdapat badan-badan perjuangan yang berada di luar TKR yang sebagian diantaranya berafiliasi dengan partai politik. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan dekret tanggal 26 Januari tahun 1946 dengan merubah nama TKR menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Selain itu pada tanggal 29 Februari tahun 1946, dikeluarkan penetapan Presiden dengan membentuk Panitia Besar Penyelenggara dan Organisasi Tentara dan penetapan Presiden tanggal 5 Mei tahun 1947 untuk mempersatukan TRI dengan laskar-laskar ke dalam organisasi tentara. Kemudian pada tanggal 7 Juni tahun 1947, Presiden Soekarno kembali mengeluarkan penetapan Presiden tentang berdirinya Tentara Nasional Indonesia, TNI, di mana semua laskar serta badan perjuangan secara serentak dimasukkan ke dalam TNI. Menurut Muzaki dalam bukunya, keberadaan TKR bagian laut dalam perkembangannya di tingkat pusat mengikuti apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Sebelumnya, di beberapa kota pelabuhan telah berdiri organisasi perjuangan yang bercorak laut. Selama periode dari tahun 1945 sampai tahun 1950, setidaknya terdapat 8 kesatuan pasukan yang identik dengan matra laut, mulai dari pasukan 0032, pasukan O, pasukan L, Marin Keamanan Rakyat, Korps Marinir, Korps Marin Diponegoro, Korps Pertahanan Pantai dan Tentara Laut Republik Indonesia. Pasukan 0032 awalnya bernama Pemuda Penerbang Angkatan Laut atau PPAL yang didirikan oleh Soeharto, seorang guru teknik pada tanggal 10 Oktober tahun 1945. Pada awal Februari tahun 1946, pasukan ini menjadi bagian administratif langsung di bawah Kementerian Pertahanan. Pada tahun yang sama, PPAT dikirim ke Yogyakarta untuk mengikuti latihan polisi tentara Kementerian Pertahanan dengan nomor pendaftaran 0032. Dan dengan nomor pendaftaran itu, seluruh anggotanya merubah nama pasukannya dengan nama pasukan 0032. Pasukan ini selanjutnya pada tahun 1947 dilebur ke dalam TLRI, ungkap Muzaki.
Kemudian kata Muzaki, ada pasukan O yang merupakan singkatan dari pasukan Oembaran, ejaan lama Umbaran yang dibentuk oleh Untara Kusmaraja di Jakarta pada akhir bulan Agustus tahun 1945. Pasukan O terdiri dari siswa sekolah pelayaran, yang selanjutnya pada tahun 1949 dilebur sebagai pasukan keamanan Angkatan Laut. Pasukan L juga merupakan singkatan dari pasukan laut yang dibentuk di Surabaya oleh Sulamet. Pada tahun 1947 pasukan ini juga dilebur ke dalam TLRI. Sudah sejak awal, Surabaya memang menjadi basis kekuatan matra laut. Yang cukup terkenal adalah Marin Keamanan Rakyat yang didirikan oleh Atmaji pada bulan Oktober. Pada masa revolusi fisik di Surabaya, kesatuan-kesatuan yang terbentuk secara mandiri, termasuk MKR, terdesak oleh pasukan sekutu hingga ke Tanggulangin dan Batu, Jawa Timur. Pasukan yang terdesak ini kemudian mengonsolidasikan diri dan membentuk TLRI pada tahun 1947. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, badan-badan perjuangan yang terdesak oleh sekutu mulai mengonsolidasikan diri di Tegal. Konsolidasi tersebut menghasilkan pembentukan Korps Marinir pada tanggal 15 November tahun 1945. Yang dipimpin oleh Agus Subekti dan selanjutnya oleh R. Suhadi, tulis Muzaki dalam bukunya. Selain Korps Marinir di Tegal, di Tasikmalaya juga muncul kesatuan dengan nama Korps Marin Diponegoro pada bulan April tahun 1946. Pada tahun yang sama, di Pangkalan Sibolga juga telah dibuka pendidikan Angkatan Laut dengan sistem korps yang terdiri dari Korps Navigasi, Korps Teknik, Korps Administrasi dan Korps Pertahanan Pantai. Korps yang terakhir inilah yang memiliki hakikat yang sama dengan istilah Marin. Pada tanggal 1 Desember tahun 1945, karena perubahan situasi politik dengan dipindahkannya pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka markas TKR Laut juga dipindahkan. Markas tertinggi TKR bagian laut juga melakukan perundingan antara tokoh-tokoh pimpinan dan menunjuk Laksamana 3M Pardi sebagai Kepala Staf Umum. Markas tertinggi TKR Laut kemudian mengeluarkan pengumuman agar segenap pemuda pelaut bekas Kaigun Heiho dan marinir supaya bergabung dan mengonsolidasikan diri ke dalam TKR Laut. Sebagai tempat konsolidasi ditunjuk sekolah pelayaran tinggi di Jakarta, Semarang dan Pasuruan. Dalam perundingan tokoh-tokoh pemimpin TKR Laut itu pula, kata Muzaki, ditetapkan divisi-divisi dan pangkalan-pangkalan TKR Laut. Divisi-divisi TKR Laut terdiri dari Divisi 1 TKR Laut Jawa Barat di Cirebon dan Divisi 2 TKR Laut Jawa Tengah di Purworejo. Dalam divisi-divisi tersebut terdapat 12 pangkalan TKR Laut di Jawa. Sedangkan untuk Jawa Timur, perkembangannya tidak mengikuti dinamika dan perkembangan di pusat. Sehingga pada tanggal 17 Oktober tahun 1945 di Surabaya dibentuk MKR atau Marin Keamanan Rakyat yang berkedudukan di Surabaya. Setelah Surabaya diserang sekutu, markas MKR dipindahkan ke Wonocolo dan kemudian Lawang. Pimpinan MKR dipegang oleh Atmaji dan Gunadi, sedangkan koordinator markas tertinggi yang berkedudukan di Lawang dijabat oleh Katam Hadi. Markas tertinggi di Lawang membentuk Divisi Tentara Laut Republik Indonesia, TLRI. Divisi 1 TLRI Jawa Timur di Malang dan Divisi 2 TLRI Jawa Tengah di Solo. Menurut Muzaki, munculnya dualisme kekuatan Angkatan Laut dengan dua markas besarnya ini menunjukkan bahwa Angkatan Laut ketika itu belum memiliki satu kesatuan komando. Pemerintah sendiri sejak awal menginginkan adanya penyatuan antara markas besar di Yogyakarta dengan markas besar di Lawang. Pembentukan MKR di Jawa Timur dikarenakan adanya perkembangan situ dan kondisi yang terjadi di mana pasukan sekutu dan Nika sudah mulai berdatangan. Di samping itu, lanjut Muzaki, pembentukan MKR juga sudah mendapatkan persetujuan dari Dr. Gigi Mustopo yang ketika itu mengklaim sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 1945 diadakan konferensi untuk menyatukan dua kekuatan Angkatan Laut yang dihadiri oleh Wakil Presiden. Hasil konferensi tersebut menghendaki diadakan komisi tentara yang pada bulan Januari tahun 1946 menghasilkan usulan susunan pimpinan TRI Laut yang baru. Usulan tersebut akhirnya disetujui pemerintah dengan dikeluarkannya ketetapan Presiden tentang pengangkatan pimpinan TRI Laut yang baru.
Jabatan Kepala Staf Umum TNI Laut dijabat oleh Laksamana Muda M. Nazir yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Divisi 2 TKR Laut yang berkedudukan di Purworejo. Kepala Staf Umum dibantu oleh 2 orang pembantu Kepala Staf Umum yang dijabat oleh Laksamana Muda M. Pardi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Umum TKR Laut dan Laksamana Muda Gunadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf MKR. Sedangkan Atmaji yang sebelumnya menjabat sebagai Pimpinan Umum MKR, diangkat sebagai Kepala Urusan Angkatan Laut pada Kementerian Pertahanan. Upaya pemerintah untuk mengatasi dualisme Angkatan Laut ternyata belum berjalan dengan baik. Pada tanggal 19 Juli tahun 1946, diadakan konferensi lagi di Lawang yang dihadiri langsung oleh Presiden, kata Muzaki dalam bukunya. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan bahwa markas besar tertinggi berada di Lawang, sedangkan markas besar umum, MBU, yang berada di Yogyakarta dijadikan sebagai sub-markas tertinggi. Sejak tanggal pelaksanaan konferensi itu, secara resmi mulai digunakan nama Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI, yang bertujuan untuk menghilangkan dualisme antara TNI Laut dengan MKR Laut. Susunan dan struktur organisasi ALRI yang baru ini menjadi jelas. Tugas Markas Besar Umum di Yogyakarta mengurusi bidang operatif dan teknis, sedangkan tugas Direktorat Jenderal Urusan ALRI yang berkedudukan di Lawang mengurusi bidang pembinaan personil, material, perlengkapan, penerangan, keuangan, dinas teknik dan lain-lain. Dengan ditetapkannya nama ALRI dengan disertai perubahan pimpinan dan organisasi, ternyata belum juga memenuhi harapan dan berdampak pada suasana yang lebih kondusif. Pada tanggal 21 Januari tahun 1947, kata Muzaki, dibentuk Dewan Angkatan Laut dengan anggota-anggotanya terdiri dari unsur MBU Yogyakarta, Kementerian ALRI Lawang dan Kementerian Pertahanan. Dewan Angkatan Laut melaksanakan tugas peninjauan kembali organisasi mengenai penetapan pangkalan Angkatan Laut yang sebelumnya berjumlah 12 pangkalan. Diperkecil menjadi 3 pangkalan. Tujuan dari pengecilan pangkalan tersebut adalah untuk memusatkan unsur tempur ALRI dalam menghadapi Belanda. Selain pelaksanaan tugas peninjauan kembali, Dewan Angkatan Laut juga mengusulkan pembentukan pucuk pimpinan ALRI, PP ALRI, yang disetujui oleh pemerintah dan dikukuhkan dalam Kepres nomor 97/A47 tanggal 28 Juli tahun 1947. Susunan PP ALRI dikepalai oleh Laksamana Muda Atmaji yang beranggotakan Laksamana Muda M. Nazir, Laksamana Muda M. Pardi, Jenderal Mayor Katam Hadi, Kolonel Gunadi, Kolonel Subarjo dan Kolonel S. Abdurrahman. Sedangkan Sekretaris Umum dijabat oleh Kolonel R. Sumarno dan Letnan Kolonel R. Gondo Saputro. Dibentuknya PP ALRI ini dianggap telah menghilangkan dualisme di dalam tubuh Angkatan Laut. Kemudian, kata Muzaki lagi, akibat dilancarkannya agresi militer oleh Belanda, membuat seluruh kekuatan ALRI turut bertempur melawan Belanda di darat. Hal ini juga dikarenakan pangkalan-pangkalan ALRI yang sudah diduduki oleh tentara Belanda. Untuk memulihkan kembali kekuatan ALRI dan ciri khas kelautannya, PP ALRI kemudian membentuk Korps Armada atau CA pada awal tahun 1948. Di Jawa, menurut Muzaki, setidaknya terdapat 6 Korps Armada, yang antara lain CA1 di Blitar dengan pimpinan Kapten Untoro, CA2 berada di Cilacap dengan pimpinan Letkol Wagiman, CA3 di Cirebon dengan pimpinan Mayor Tirta Atmaja, CA4 di Tegal dengan pimpinan Mayor R. Suhadi, CA5 di Juwana dengan pimpinan Mayor Sarjono dan CA6 berada di Tulungagung dengan pimpinan Kolonel Rais. Agresi militer yang dilancarkan oleh militer Belanda juga dibarengi dengan blokade ekonomi. Situasi ini menjadikan kondisi perekonomian Republik Indonesia juga semakin sulit. Keadaan ini kemudian memunculkan wacana dan usulan mengenai diperlukannya kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA dalam tubuh Angkatan Perang. Usulan ini pertama kali muncul pada tanggal 20 Desember tahun 1947. Dalam sebuah mosi yang diajukan oleh Z. Baharudin kepada KNIP. Mosi tersebut memuat 2 hal pokok. Pertama mengenai rasionalisasi dan reorganisasi dalam Angkatan Perang baik darat, laut dan udara serta dalam struktur komando pimpinan Angkatan Perang.
Kedua, yang bertanggung jawab mengenai masalah angkatan perang untuk sementara waktu adalah Menteri Pertahanan, tulis Muzaki dalam bukunya. Usulan ini pada akhirnya diterima oleh pemerintah karena juga memuat cita-cita satu tentara dan satu komando. Menurut Muzaki lagi, jika dilihat dari segi kepentingan nasional, rencana kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi ini akan menyelamatkan perekonomian Indonesia dari inflasi karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai kurang lebih 350.000 tentara ditambah dengan 470.000 bekas laskar-laskar dan biro perjuangan. Akan tetapi jika dilihat dari segi politis, rencana kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi ini awalnya merupakan upaya kelompok kiri untuk menguasai angkatan perang, di mana dalam kabinet yang dipimpin Amir Syarifuddin telah merancang rencana untuk menempatkan tentara di bawah Kementerian Pertahanan. Juga memperbesar pengaruh kelompok kiri dengan menempatkan tokoh-tokoh kiri dalam posisi dan jabatan penting dalam Kementerian Pertahanan. Setelah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat persetujuan Renville yang ditandatangani tanggal 17 Januari tahun 1948. Terbentuk kabinet presidensial di bawah pimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Keadaan ini secara otomatis, kata Muzaki, menjadikan program reorganisasi dan rasionalisasi yang direncanakan oleh kabinet sebelumnya berada di bawah kendali Hatta sebagai Menteri Pertahanan. Tujuan reorganisasi yang sebelumnya menempatkan tokoh-tokoh kiri pada posisi penting dirubah oleh Hatta dengan menghilangkan pengaruh kelompok kiri dalam angkatan perang. Khusus dalam tubuh ALRI, Hatta membentuk Komisi Reorganisasi Angkatan Laut, KRAL, pada tanggal 17 Maret tahun 1948, dengan mengangkat Kolonel R. Subiyakto sebagai ketuanya. Selain ditugaskan untuk memimpin KRAL, Kolonel R. Subiyakto secara implisit juga diberi tugas untuk membersihkan Angkatan Laut dari pengaruh komunis. Dengan adanya program reorganisasi dan rasionalisasi tersebut, struktur pimpinan Kasal dan Wakasal berada dalam staf umum dan staf khusus Angkatan Laut di dalam Kementerian Pertahanan. Di luar kementerian hanya membawahi pangkalan-pangkalan dan pusat pendidikan. Selain itu juga muncul kebijakan untuk sementara waktu tidak ada tentara laut di dalam Angkatan Laut. Tentara laut yang ada dileburkan ke dalam Angkatan Darat. Selama Kepala Staf Angkatan Laut dan wakilnya belum diangkat, maka dalam masa peralihan ketua atau wakil ketua KRAL memimpin Angkatan Laut atas nama Menteri Pertahanan. Sementara itu, akibat dari kebijakan RERA ini membuat 9 orang laksamana yang sebelumnya memimpin ALRI harus dibebaskan dari jabatannya dengan kewajiban menyerahkan instalasi-instalasi yang dipimpinnya kepada Menteri Pertahanan. Perwira tinggi ALRI seperti Laksamana 3M Nazir, Laksamana 3 Adam dan perwira lainnya dimutasi ke Sumatera untuk menjabat sebagai Kepala Staf Umum ALRI Komando Sumatera. Sedangkan Laksamana 3 Atmaji dan Laksamana 3M Pardi diperbantukan ke Kementerian Pertahanan, ungkap Muzaki. Pada akhir bulan April tahun 1948, dengan berakhirnya reorganisasi dan rasionalisasi di dalam ALRI, Kolonel R. Subiyakto kemudian diangkat menjadi Kepala Staf ALRI. Kebijakan RERA dalam tubuh Angkatan Laut ini juga menghasilkan perubahan yang sangat radikal. Pangkat yang paling tinggi dan diakui oleh Kementerian Pertahanan dalam ALRI adalah Kolonel. Sedangkan para petinggi ALRI yang sudah memiliki pangkat Laksamana harus dipindah tugaskan. Divisi 1 dan Divisi 2 TLRI yang berjumlah 27.000 personil dilebur dan digabungkan ke dalam Kesatuan Angkatan Darat. Susunan organisasi yang sebelumnya bernama Pangkalan-Pangkalan berubah nama menjadi Korps Armada atau CA yang menjadi organisasi inti ALRI. Setelah adanya reorganisasi, jumlah personil ALRI hanya tinggal 8.000 personil yang tersebar dalam CA 1 hingga CA 6. Kemudian untuk mengintensifkan pembangunan ALRI karena di Jawa sudah tidak memungkinkan lagi, maka Kolonel Subiyakto memindahkan markas besar ALRI di Aceh yang merupakan wilayah yang tidak diduduki Belanda pasca agresi militer Belanda ke-1. Demikianlah cerita tentang sejarah lahir dan terbentuknya Angkatan Laut Republik Indonesia. Jika cerita ini bermanfaat untuk kalian, silahkan share, like dan subscribe. Jangan lupa klik tanda notifikasi agar bisa mendapatkan cerita menarik lainnya dari sejarah militer yang akan diulas dalam video ini. Jika ada pendapat lain, coba tulis di kolom komentar.
agar channel ini terus berkembang.